Ya seperti yang saya duga kan, yang namanya viralitas itu kan kalau nggak digoreng terus ya lama-lama itu pasti akan padam. Nah, mereka kan terakhir kali ini si Ami itu ke Singapura dan mengajukan gugatan di sana kan. Jadi mereka nih sedang perang tahap 2 di Singapura sih kalau info yang saya dapatkan. Enggak sih, Oh, nggak pernah jadi kuasa hukum. Ya ini kan tergantung kepolisian ya, karena seperti yang saya bilang kalau kasusnya ini belum naik ke sidik, kayaknya akan sangat sulit sih untuk polisi untuk menggunakan apa yang namanya istilahnya jemput paksa gitu kan. Jadi jemput paksa itu kan harus bisa dilakukan nanti ketika sudah naik sidik. Dan untuk mereka naik sidik ini dia harus mendapatkan keterangan-keterangan dari para saksi dan harus ada bukti surat atau bukti keterangan ahli lainnya gitu loh. Nah, sedangkan kalau ahli-ahlinya aja atau saksi-saksinya aja belum pada diperiksa, akan sangat sulit untuk ini naik ke penyidikan, sehingga nggak bisa ada upaya paksa dan kelihatannya bakal mandek sih, Bu. Ya harusnya yang saya bilang, Bu, waktu itu kan polisi harusnya berani menaikkan ke dalam tahap penyidikan. Jadi dia panggil saksi ahli, libatkan KPAI di situ, karena kan ini sudah ada dugaan-dugaan perlindungan anak dan juga dugaan kalau dibilang apa namanya pemberian ASI eksklusif ya, dihalang-halangi di situ kan, itu sebenarnya sudah ada gitu ya. Tapi apakah polisi berani untuk menjalankan hal tersebut gitu? Dalam hal yang saya maksudkan adalah polisi bekerja sama dengan misalnya KPAI ya, membuat saksi ahli gitu loh, meminta keterangan ahli, sehingga walaupun ada beberapa saksi yang tidak hadir, tapi dengan keterangan ahli ini bisa dinaikkan statusnya ke penyidikan. Ini kalau polisi berani ya. Dan saya lihat sih kayaknya nggak mengarah ke sana, karena hukum ini masih ya kita boleh mengkritik Polri lah. Hukum ini masih tajam hanya ke bawah ya, tumpul ke atas. Makanya untuk orang-orang kelas atas seperti Ami dan suaminya ini, apalagi dia dibantu oleh Hotman Paris ya. Jadi kayaknya akan sangat sulit gitu loh untuk bisa tajam penyidikan. Iya, jadi kalau saya lihat kasus ini tidak akan berjalan cepat, dan kalau boleh saya tebak ya, prediksi saya akan dipetieskan kok ini. Kan sulit untuk berjalan di situ, menghilang, dibiarin expired aja, Bu, gitu. Kalau untuk dihentikan nggak mungkin, karena sudah menjadi atensi publik ya. Kalau untuk dihentikan, jadi kalau mereka nggak hentikan, ya pasti ini nanti kalau ini pasti ini akan menjadi dipetieskan aja sih kalau menurut saya, sampai nanti orang-orang udah lupa ya sudah, nggak akan berjalan. Betul ya, inilah yang saya bilang, Bu, apa namanya, seringkali saya berbicara tapi disangka saya ini adalah pihak-pihak yang menjadi musuh aparat penegak hukum, padahal bukan menjadi musuh. Justru kita ini mengkritik supaya aparat penegak hukum ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya. Hal-hal seperti ini kita coba lihat kasus-kasus lainnya ya, seperti Galih Los kemarin cuma bikin bercandaan, langsung cepat sekali ditangkap di sini ya. Kasus-kasus lain juga banyak yang seperti itu, sangat cepat ditangkap dan sangat cepat ditindaklanjuti. Tapi kasus yang sudah menyita publik seperti ini, karena pelakunya adalah kelas atas ya, kita bilang kelas atas. Kalau coba ditindaklanjuti, suaminya Ami itu adalah orang kuat, Bu, gitu ya. Mungkin orang-orang nggak tahu ya, dia ini orang kuat yang dimana sangat dekat dengan pengusaha terkenal Indonesia lah di situ, sehingga akan sangat sulit untuk menyentuh diri dia itu. Jadi dia dekat sekali dengan anak-anaknya Sinarmas yang punya perusahaan Sinarmas, dan kita tahu Sinarmas ini adalah salah satu perusahaan yang sangat kuat di Indonesia. Jadi kalau saya lihat di sini, untuk menyentuh dia
saya bisa bilang 99% tidak mungkin. Betul, makanya kan lawyernya yang turun pun juga kan Hotman Paris di situ. Ya, Hotman Paris kita tahu lah kalau bukan kasus-kasus yang nominal besar atau bukan golongan kelas atas, dia nggak mungkin mau turun sendiri kan. Dia turun tuh ketika Prabowo, ketika orang-orang terkenal di situ ya. Jadi jangan dipandang suaminya Ami orang-orang nggak tahu terus dipikir orang biasa. Enggak, Bu. Saya tahu suaminya Ami ini dia di Dubai Port itu punya hubungan yang sangat dekat dengan Sinarmas untuk ekspor impor. Ya memang itu kita pertanyakan, tapi ya Indonesia seperti itu, Bu ya. Dasen sama dasolon kita berbeda. Apa yang menjadi teori dengan apa yang menjadi praktek adalah berbeda. Ini saya berbicara berdasarkan pengalaman saya. Teorinya kita equality before the law, tapi prakteknya adalah orang yang punya uang, punya kuasa itu sulit disentuh ya. Kadang-kadang bisa disentuh, tapi sebagian besar bisa lolos dari sini ya. Dan inilah yang harus menjadi kritik bagi Kapolri, bagi pemerintah, bagi pejabat, bahwa kalau memang hukum mau dijadikan nomor satu, ya biarkan jadikan nomor satu. Tetapi kalau memang uang yang dijadikan nomor satu, ya kita mau gimana lagi, Bu ya di situ. Karena oknum-oknum ini yang sudah menjamur. Ya dugaan pasti ada, tetapi kalau saya lihat di sini terlebih dari uang itu adalah adanya tekanan dari orang-orang yang berkuasa, Bu, di situ ya. Jadi saya ada foto di mana si Eden Wong ini, suaminya si Ami ini, berfoto dengan anaknya Sinarmas dan salah satu anaknya presiden di situ. Jadi akan sangat sulit lah, Bu, itu ya, karena saya tahu mereka punya bisnis bareng, punya hubungan bisnis yang sangat kuat dari mereka. Jadi saya koreksi dikit, saya bukan kuasa hukum Ami. Ami pernah sekali datang ke kantor saya untuk berkonsultasi dan saya berikan konsultasi gratis ya, tapi bukan saya belum menyetujui untuk menjadi kuasa hukumnya Ami di sini ya. Jadi kita belum ada terlibat apapun di situ. Nah, kalau dalam soal strategi hukum, saya lihat Ami pun juga menyadari bahwa dengan kondisi hukum di Indonesia dia nggak akan bisa mendapatkan anaknya. Jadi dia memilih hukum Singapura. Jadi dia ke Singapura, yang saya tahu dia ke Singapura, dia bilang sama saya dia mau ke Singapura dan dia sedang mengajukan gugatan di sana, gugatan pengadilan untuk hak asuh anak. Kalau dia bawa ke Singapura, nanti kan di sana pengadilan yang akan memutuskan, pengadilan Singapura, hak asuh kemana. Nah, kalau memang hak asuhnya ke Ami, pasti pengadilan Singapura akan memerintahkan kepada Eden Wong untuk memberikan anaknya kepada Ami. Dan kalau tidak diberikan anaknya kepada Ami, ya dia bisa mengambil langkah-langkah hukum seperti dugaan penculikan atau penyekapan atau apapun yang memang diperbolehkan di pengadilan Singapura, Bu ya. Karena hukumnya Singapura dan hukum kita berbeda. Kita kan hukumnya ini sama Singapura memakai common law ya, di mana mereka pakai sistem juri basis. Sedangkan di Indonesia kita di sini berdasarkan hakim di sini. Jadi otomatis nanti kita masih belum tahu sih siapa yang akan memenangkan ya, tapi kemungkinan di mana-mana hukum universal kalau anaknya masih kecil biasanya ibu yang menang, kecuali ibunya itu ada sakit jiwa atau ibunya itu ada melakukan tindakan pidana. Nah, itu yang bisa menjadi dasar untuk kalah. Tapi kalau selain dari itu, kalau memang normal-normal aja, ibunya biasanya jatuh hak asuh ke anak ke ibu. Saya datang lihat Ami kelihatannya normal kok di situ ketika saya datang melihat ya. Jadi kemungkinan ketika dia dibilang lagi stres atau lagi panik itu, ya tentu saja ketika dia melihat orang-orang melihat anak dia yang sudah diambil tiba-tiba ada di situ dan dibuat melawan dia, ya disinilah kemungkinan yang memicu emosi dia. Jadi kalau saya lihat pada dasarnya
pada dasarnya beliau normal di situ. Tapi kalau memang namanya emosi itu kan pasti dipicu oleh keadaan sesaat ya. Jadi saya melihat keadaan histeris dia yang di video-video itu adalah keadaan histeris sesaat. Kalau di kantor saya sangat-sangat normal sekali kok di sana ya, dan dia bisa berpikir menggunakan logika dengan baik di situ. Jadi bukanlah orang yang sakit mental atau bukanlah orang yang punya gangguan mental, gangguan jiwa, itu nggak ada, Bu. Saya tidak melihat indikasinya di situ. 99% menurut opini saya akan mandek, Bu, ini. Jadi kasus yang nggak akan jalan. Ya kuasa hukum itu bisa nge-push ya. Kalau dari sisi yuridis, dia bisa menyurati ke Propam ya, divisi Propam dan divisi Wasidik. Wasidik itu pengawasan penyidik. Kenapa kok ini mandek misalnya ya di situ ya. Tapi kalau dari sisi di luar institusi Polri, mereka juga bisa menyurati ke Kompolnas kalau memang ini mandek, kasus ini mandek ya. Itu secara yuridis. Secara non yuridis tentu saja mereka bisa melakukan upaya-upaya hukum seperti meminta pertolongan ke Menko Polhukam ataupun melakukan demo ya, melakukan aksi unjuk rasa dan meminta polisi untuk melanjutkan proses tersebut situ. Jadi mereka lawyer itu punya kewenangan untuk melakukan upaya baik yuridis maupun non yuridis, yang mana tetap tidak melanggar hukum-hukum dan aturan yang berlaku. Ya langkah hukum yang dia lakukan ya memang itu apa yang seharusnya lawyer lakukan ya, dan menurut saya sudah benar. Tetapi yang namanya lawyer itu selain melihat dari sisi hukum, dia harus melihat dari sisi reality ya. Realitinya sekarang ini di Indonesia ya kan, hukum itu bukan panglima, dan hukum itu sangat sulit ditegakkan dan sangat tumpul kalau itu melawan kelas atas. Nah inilah yang mungkin lawyer AMI ini saat ini tidak tahu siapa yang mereka hadapi di situ ya, karena hukum itu nggak berlaku kalau dia mau lawan penguasa kelas atas ataupun orang yang berduit di situ. Terhadap perkara-perkara yang dianggap sepele kayak begini nih nggak akan dipandang, kecuali mungkin ada pembunuhan ya, ada kejahatan luar biasa lah gitu, seperti narkoba atau korupsi tipikor, baru itu lebih ada bobotnya, Bu. Tapi kalau urusan yang dianggap kayak begini, urusan rebutan anak atau ITE, itu akan seperti pasal karet, Bu. Mereka akan alasan bahwa mereka nggak bisa memanggil paksa karena ini masih di dalam posisi lidik. Tetapi mereka akan keberatan untuk menaikkan ke sidik, ya kan, walaupun mereka punya kewenangan sebenarnya dengan hal yang sepele, yaitu dia mengundang saksi ahli. Dengan adanya saksi ahli dengan 2 alat bukti, ya di sini unsur itu bisa terpenuhi dan mereka bisa naikkan ke sidik. Tetapi ya feeling saya atau opini hukum saya, mereka nggak akan melakukan hal tersebut karena ini menyangkut orang yang backingannya kuat lah di belakangnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.